shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. Selanjutnya yaitu literatur review. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui sejauh mana informasi keuangan mempengaruhi harga saham. Hasilnya menunjukkan bahwa standar pelaporan keuangan memiliki relevansi yang lebih baik daripada laporan keuangan individu. Selain itu, relevansi nilai dari set akun konsolidasi juga meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, penelitian ini tidak dapat membuktikan apakah informasi dari set akun konsolidasi dan informasi dari entitas induk yang digabungkan lebih baik daripada hanya menggunakan informasi dari set akun konsolidasi saja. Pertanyaan juga muncul mengenai set akun mana yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang posisi keuangan perusahaan dan apakah set akun yang kurang informatif harus disiapkan. Meskipun belum banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai hal ini, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya. Adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam laporan keuangan grup telah meningkatkan relevansi nilai arus kas konsolidasi atau CFS. Menurut analisis ini, CSF setelah adopsi IFRS memberikan informasi yang lebih bernilai dibandingkan dengan sebelum dan sesudah adopsi, serta dibandingkan dengan laporan keuangan individual atau SFS. Laporan konsolidasi tersebut sangat penting bagi investor di pasar modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan keunggulan informasi dari laporan konsolidasi dibandingkan dengan laporan individu. Penelitian serupa di Madrid Stock Exchange dan di seluruh bursa saham di Jerman juga mendukung kemampuan prediksi dan relevansi nilai yang lebih tinggi dari CFS. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan kepentingan non-pengendali atau NCI dalam laporan keuangan konsolidasi dapat membatasi relevansi nilainya, meskipun penurunan relevansi tersebut tidak signifikan. Meskipun demikian, informasi NCI tetap memberikan nilai yang relevan bagi para analis. Secara keseluruhan, adopsi IFRS dalam laporan keuangan grup memberikan manfaat bagi investor dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disediakan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam artikel tersebut ini adalah didasarkan pada pendekatan Karmaisca 2006. Konsep ini menggunakan 38 rasio yang menggambarkan profitabilitas grup korporasi, kemampuan pembayaran, arus kas, dan hutang. Selain itu, mencakup juga dua kelompok rasio yang dirancang khusus untuk menganalisis kelompok perusahaan, rasio pengaruh masing-masing entitas terhadap hasil kelompok dan hak-hak pemegang saham minoritas. Pendekatan ini dipilih untuk analisis dalam penelitian ini karena memperluas analisis keuangan dasar berdasarkan fitur khusus untuk laporan keuangan konsolidasi. Rasio profitabilitas grup. Yang pertama ada profitabilitas penjualan kotor, di mana indikator pertama menunjukkan berapa persentase uang yang diperoleh dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah memperhitungkan harga pokok penjualan. Ini adalah rasio profitabilitas yang paling luas karena hanya menunjukkan proporsi harga pokok penjualan terhadap total pendapatan penjualan. Laba kotor konsolidasi menjadi dasar pembayaran seluruh sisa biaya sehingga profitabilitas penjualan kotor harus setinggi-tingginya. Yang kedua adalah profitabilitas penjualan bersih. Rasio ini mengukur persentase pendapatan yang tetap menjadi milik perusahaan setelah menutup biaya penjualan, distribusi biaya, dan biaya administrasi. Hal ini penting bagi perusahaan karena menunjukkan bagian pendapatan yang tersisa untuk biaya keuangan dan membayar pajak. Seperti halnya profitabilitas penjualan kotor, semakin tinggi rasionya maka akan semakin baik. Yang ketiga adalah pengembalian ekuitas dari aktivitas operasi. Rumus berikutnya menunjukkan berapa banyak laba operasional yang dihasilkan perusahaan dengan uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kepentingan non-pengendali. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu pengembalian ekuitas. Ini mengukur berapa banyak laba atau kerugian bersih yang dapat dihasilkan perusahaan dengan menggunakan ekuitas yang hanya dimiliki oleh pemegang saham induk. Hal ini menunjukkan efisiensi kelompok dalam hal mencari keuntungan, dan ini merupakan rasio yang dapat digunakan oleh pemegang saham perusahaan untuk melihat seberapa efisien uang mereka digunakan untuk menciptakan laba bersih dari grup. Rasio yang kelima adalah pengembalian ekuitas sebelum pajak. Rumusnya adalah laba konsolidasi sebelum pajak dibagi dengan pemegang saham ekuitas plus kepentingan non-pengendali
dikurang laba bersih konsolidasi, ditambah keuntungan dari pembelian murah. Rumus ini menghitung tingkat laba yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan sebelum pajak. Yang keenam adalah pengembalian ekuitas. Dengan memperhitungkan kejadian luar biasa dan sebelum pajak, nah, rumusnya adalah laba konsolidasi sebelum pajak ditambah pos luar biasa dibagi ekuitas pemegang saham ditambah kepentingan non pengendali dikurang laba bersih konsolidasi ditambah keuntungan dari pembelian murah. Nah, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan dari ekuitasnya sambil mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pos luar biasa terhadap fungsi perusahaan. Ini hanya berguna bagi kelompok yang diperbolehkan menggunakan keuntungan dan kerugian luar biasa. Kemudian rasio yang ketujuh adalah pengembalian aset, di mana rumusnya adalah total laba komprehensif dibagi total aset. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan aset seluruh grup perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Di mana semakin tinggi rasionya, maka semakin baik karena perusahaan memperoleh lebih banyak uang dari investasi tersebut. Namun, nilai pengembalian atas aset atau ROE yang terlalu tinggi dapat berarti bahwa manajer tidak berinvestasi pada aset baru atau memperbaiki aset lama. Dan presentasenya mungkin meningkat dari tahun ke tahun hanya karena penurunan aset akibat depresiasi. Yang kedelapan adalah pengembalian modal yang digunakan dalam suatu grup perusahaan, di mana rumusnya adalah total laba rugi komprehensif dibagi ekuitas pemegang saham ditambah kepentingan non pengendali dikurang total komprehensif pendapatan atau kerugian ditambah keuntungan pembelian murah ditambah kewajiban tidak lancar. Nah, rasio lancar menunjukkan seberapa efisien manajemen tidak hanya menggunakan ekuitas, tetapi juga utang jangka panjang, yaitu seluruh pembiayaan jangka panjang perusahaan. Hal ini memungkinkan investor dan kreditor untuk memeriksa apakah laba atas investasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Tabel 1 menyajikan perhitungan rasio profitabilitas grup GDP. Grup profitabilitas penjualan kotor pada rasio nomor 1 tampaknya tinggi pada awalnya tetapi terus menurun dengan penurunan sebesar 6% selama 5 tahun pertama. Nah, setelah itu menjadi stabil di level 88%. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu peningkatan pendapatan penjualan yang relatif kecil hingga tahun 2014 dan pertumbuhan yang stabil sekitar 10% setelahnya, terutama didorong oleh tambahan pendapatan dari perdagangan derivatif. Dan yang kedua yaitu harga pokok penjualan yang merupakan biaya terkait volume dalam kasus GDP dan terus meningkat setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu RACFS-ZB tentang rasio pengaruh entitas terpisah dari grup terhadap hasil keuangannya. Nomor 9 yaitu menganalisis tentang dampak entitas induk terhadap laba atau rugi yang diatribusikan kepada grup. Pada rasio ini yakni menilai pengaruh entitas induk terhadap hasil keseluruhan grup. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika rasio tinggi, maka sebagian besar keuntungan dari grup berasal aktivitas entitas induk. Hal ini terjadi karena perusahaan induk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam grup tersebut, atau karena perusahaan lain dalam grup tersebut mengalami kerugian yang harus ditutupi oleh perusahaan induk. Tingginya rasio ini juga menunjukkan bahwa grup sangat bergantung pada operasi perusahaan induknya, sehingga fluktuasi besar dalam kinerja perusahaan induk akan berdampak signifikan pada hasil keseluruhan grup. Selanjutnya nomor 10 yaitu dampak entitas anak terhadap laba rugi yang diatribusikan kepada grup. Rasio ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh kelompok model kerja grup dari operasi anak perusahaan. Karena keuntungan dan kerugian dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup dan mereka tidak menyatakan secara eksplisit dan tidak dapat menganalisis secara langsung. Perhitungan rasio ini memudahkan untuk mengetahui sejauh mana ketergantungan grup terhadap profitabilitas anak perusahaannya. Yang nomor 11 yaitu dampak entitas asosiasi terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini mengukur seberapa besar dampak entitas asosiasi dan ventura bersama terhadap laba atau kerugian bersih yang dapat diatribusikan kepada grup. Dengan menganalisis semua faktor ini secara bersamaan, kita bisa memahami sejauh mana grup ini bergantung pada jenis entitas dan menilai risiko perubahan laba
akibat keputusan investasi grup seperti divestasi beberapa entitas yang bergantung pada. Nomor 12 yaitu dampak penurunan nilai goodwill terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada grup. Rasio ini menunjukkan bahwa proporsi laba atau rugi bersih konsolidasian yang disebabkan oleh penurunan nilai goodwill. Tren rasio ini selama beberapa tahun memberikan indikasi kualitas investasi entitas induk. Jika rasio ini hanya sesekali di atas 0, situasinya dianggap normal. Namun jika rasio ini terus-menerus tinggi selama beberapa tahun, kebijakan investasi grup perlu diperiksa ulang dan mungkin perlu menjual investasi yang buruk. Yang selanjutnya nomor 13, dampak keuntungan pembelian murah terhadap laba atau rugi yang diatribusikan kepada grup. Rasio ini ada karena keuntungan dari pembelian murah anak perusahaan dan pengaturan bersama merupakan kejadian sekali saja yang dicatat sebagai laba rugi pada periode terjadinya. Karena itu keuntungan ini tidak boleh digabungkan dengan item lain yang lebih rutin karena akan mengganggu tren laporan keuangan. Hubungan ini akan menyoroti tahun-tahun ketika investasi yang menghasilkan keuntungan dari pembelian murah terjadi. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin banyak anak perusahaan dan pengaturan bersama yang dibeli di bawah nilai wajarnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yakin bahwa mereka bisa meningkatkan nilai anak perusahaan dan pengaturan bersama yang dibeli dengan harga murah. Yang selanjutnya yaitu yang ada di tabel di atas ini, tabel 2, sebagian besar keuntungan GDP dihasilkan oleh perusahaan induknya. Rasio ini sangat fluktuatif dari 92% pada tahun 2012 hingga 43% pada tahun 2016. Hal ini mencerminkan strategi grup dalam mengakuisisi dan mengkonsolidasi bisnis baru. Jumlah perusahaan konsolidasi meningkat dari 34 pada tahun 2010 menjadi 75 pada tahun 2015 dan stabil di sekitar 60 entitas. Mulai tahun 2017, rasio ini naik menjadi 70% setelah pelepasan IC pada tahun 2016. Keuntungan DBAG kembali menjadi bagian utama dari hasil grup. Rasio laba anak perusahaan meningkat dari 7,6% pada tahun 2012 menjadi 57,3% pada tahun 2016, lalu turun menjadi 17,7% pada tahun 2019. Laba dari perusahaan asosiasi, rasio nomor 11, selalu di bawah 3,4% dan menurun setiap tahunnya. Awalnya GDP memperoleh pendapatannya dari operasi induk, tetapi kemudian beralih ke perluasan perusahaan konsolidasi yang menghasilkan hampir setengah dari total laba pada tahun 2014. Namun sejak 2017, laba kembali didominasi oleh DBAG. Rasio dampak dari penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi konsolidasi nomor 12 tetap stabil di bawah 1%, kecuali pada tahun 2012 yang mencapai 2% karena penurunan nilai goodwill sebesar 13,3 juta euro. Pada akhir periode analisis, rasio ini bahkan lebih rendah dari 0,1%. Ini menunjukkan kebijakan investasi grup yang baik. Tidak ada keuntungan dari pembelian murah yang dicatat selama periode ini sehingga rasio tetap 0 pada nomor 3. Subbab 3.3 rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal. Nah, ini diawali dari rasio ke-14 yaitu rasio lancar, di mana rasio lancar ini dihitung jika ada aset yang tersedia untuk membayar kreditur. Kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang harus dibayar dalam 12 bulan mendatang. Oleh karena itu, harus diperiksa apakah terdapat cukup aset dalam perusahaan yang tersedia secara bebas untuk diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu tersebut. Lalu, rasio nomor 15 terdapat rasio cepat, di mana karena persediaan adalah aset lancar yang paling tidak liquid, yang berarti paling sulit untuk mengubahnya menjadi uang, maka rasio cepat ini menghilangkan persediaan dari perhitungan ini, yang menunjukkan apakah ada cukup aset lancar yang liquid untuk menutupi kewajiban lancar. Lalu untuk rasio yang ke-16 ini adalah rasio kemampuan pembayaran segera, di mana rasio ini memeriksa sejauh mana perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan uang tunai yang tersedia secara cuma-cuma bagi perusahaan. Lalu yang ke-17, rasio yang ke-17 ada model kerja bersih, di mana jika kita membagi model kerja ini akan menghasilkan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Dengan kebutuhan model kerja harian, kita bisa menerima rasio modal bersih.
Lalu yang ke-18 adalah perputaran persediaan, di mana rasio ini menunjukkan berapa kali persediaan perubahan sepanjang tahun, yaitu berapa kali rata-rata persediaan baru perlu dipesan per tahun. Lalu untuk rasio yang ke-19 terdapat rasio perputaran persediaan dalam hari, di mana rumusnya ini 1 tahun atau 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Lalu ada perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini pada rasio nomor 20 ini merupakan indikator nilai piutang suatu perusahaan yang dikumpulkan selama setahun. Biasanya semakin tinggi rasio perputaran piutang, maka semakin efisien perusahaan dalam menagih piutangnya. Nah, pada rasio ke-21 ini adalah periode penagihan piutang, di mana rumusnya 1 tahun dibagi perputaran piutang. Piutang jangka waktu penagihan dapat ditentukan dari rasio perputaran piutang. Nah, ini menunjukkan durasi rata-rata piutang selama tahun tertentu. Biasanya semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang semakin baik. Namun semua resiko lain terkait dengan rasio nomor 20 tadi. Lalu yang rasio ke-22 yaitu periode pembayaran hutang, di mana rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kreditornya ditunjukkan oleh periode pembayaran hutangnya. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara periode pembayaran hutang yang terlalu panjang dan terlalu pendek. Jika jangka waktunya panjang, perusahaan dapat menggunakannya untuk investasi jangka pendek lainnya sebelum melunasi tagihannya. Namun, jika jangka waktunya terlalu panjang, ini terutama yang lebih lama dari rata-rata industri, mungkin berdampak negatif pada hubungan dengan pemasok. Untuk rasio ke-23 yaitu siklus konversi kas, di mana indikator ini menghitung siklus modal kerja dalam hari, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual barang dari persediaan dan menerima uang tunai untuk persediaan tersebut dikurangi waktu yang diperlukan untuk membayar kreditornya. Semakin panjang siklus ini, maka semakin lama pula periode di mana perusahaan tidak mempunyai arus kas masuk dari piutang dan perputaran penjualan untuk menutupi hutang yang terutang. Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa waktu rata-rata penagihan piutang perusahaan GDP meningkat 142,7% antara 2010 dan 2016, menunjukkan tren negatif karena peningkatan piutang usaha. Namun setelah 2016, waktu penagihan menurun drastis mencerminkan perbaikan signifikan. Periode pembayaran utang juga meningkat dari 15,7 hari pada 2010 menjadi 57,6 hari pada 2016. Tetapi kembali ke 20 hari setelah 2016 menunjukkan situasi yang lebih baik. Peningkatan penagihan piutang yang lebih tinggi daripada pembayaran utang mempengaruhi siklus konversi tunai yang meningkat dari 18,7 menjadi 24,4 hari. Masuk ke 3.4 rasio arus kas analisis kelompok perusahaan. Nomor 24, rasio efisiensi moneter dari laba operasi mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditasnya. Rasio tingkat pengembalian operasi moneter atas ekuitas pemegang saham di nomor 25 ini mengukur laba atas ekuitas pemegang saham dalam bentuk uang. Rasio moneter aktivitas investasi yang didanai sendiri nomor 26 ini menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat menggunakan arus kas investasi mereka sendiri untuk membiayai investasi tanpa memerlukan pembiayaan tambahan. Rasio moneter untuk mendanai aktivitas investasi secara internal pada nomor 27 mengukur berapa proporsi uang yang diperlukan untuk membiayai aktivitas investasi dengan menggunakan uang yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasinya. Yang terakhir, rasio moneter nomor 28 ini menganalisis sumber pendanaan eksternal dari aktivitas investasi. Rasio ini juga berhubungan dengan uang yang berasal dari sumber eksternal untuk membiayai operasi. Terdapat tabel rasio-rasio analisis arus kas dari kelompok perusahaan dalam persenan.
terdapat perubahan yang signifikan dalam efisiensi perusahaan dalam mengubah laba operasi menjadi kas dari waktu ke waktu. Pada awalnya, sebagian besar laba ini diubah menjadi sumber daya moneter dengan rasio yang tinggi. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, hanya sekitar 70% dari laba yang benar-benar diterima dalam bentuk tunai. Rasio laba usaha moneter terhadap ekuitas pemegang saham juga menurun dari puncaknya pada tahun 2011, menunjukkan penurunan keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham. Rasio aktivitas investasi yang dibiayai secara internal dan yang dibiayai sendiri mengikuti tren yang sama. Dalam analisis kegiatan investasi, ditemukan bahwa secara rata-rata, sekitar 27% kebutuhan investasi dapat ditutupi oleh kegiatan investasi itu sendiri. Rasio moneter dalam aktivitas investasi yang dibiayai sendiri itu sebesar 113%, menunjukkan bahwa perusahaan GDB ini mampu membiayai aktivitas investasi mereka dengan kas yang dihasilkan dari operasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut matang dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba operasi dan arus kas yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Di lain sisi, pada rasio moneter untuk mendanai aktivitas investasi secara eksternal ini berbanding terbalik dengan rasio moneter dari aktivitas investasi yang didanai sendiri. Antara tahun 2012 dan 2015, terjadi peningkatan dalam pembiayaan eksternal melalui penerbitan obligasi dan pembiayaan jangka pendek. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan juga menggunakan sumber dana eksternal untuk membiayai kegiatan investasi mereka. Analisis 3.6 yaitu rasio hak pemegang saham minoritas. Nomor 36, rasio ini mengukur seberapa besar aset perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh kelompok modal daripada pemegang saham induk. Semakin tinggi rasionya, semakin besar pengaruh kelompok modal terhadap perusahaan. Yang nomor 37, rasio ini menunjukkan berapa bagian laba atau rugi yang dihasilkan oleh kelompok modal dan pemegang saham minoritas yang diatribusikan kepada KNP. Yang nomor 38, rasio ini merupakan penyempurnaan dari rasio 37 yang menghitung bagian dari total laba komprehensif konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada KNP. Berikut merupakan tabel 3.6 yaitu rasio hak pemegang saham minoritas. Analisis rasio hak pemegang saham minoritas menunjukkan penurunan NCI dari 2010 hingga 2011 karena akuisisi Eurex Zurich AG oleh Deutsche Börse Group. Penurunan serupa terjadi pada tahun 2015 dengan akuisisi Stocks AG, menurunkan NCI menjadi sekitar 3% pada 2018. NCI meningkat menjadi 6% karena merger dan akuisisi. Pada 2010, NCI dalam laba bersih konsolidasi mencapai minus 5,75% dengan kerugian 22,7 juta euro akibat biaya penurunan nilai ISE dan XIX Swiss Exchange AG. Sesudahnya, rasio stabil sekitar 3% menunjukkan mayoritas pendapatan bagi pemegang saham. Partisipasi NCI dalam total laba komprehensif menunjukkan tren serupa dengan rasio dalam laba bersih, namun dengan efektivitas yang lebih kecil. Rasio analisis rata-rata utang entitas suatu grup perusahaan dan kemampuannya membayar utang. Pada nomor 29, cakupan aset tidak lancar berdasarkan ekuitas. Sejauh mana aset tidak lancar ditutupi oleh ekuitas ditunjukkan oleh rasio ini, karena diharapkan ekuitas akan memadai untuk menutupi aset tidak liquid. Rasio ini harus setidaknya 100%. Rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa pendanaan dari luar digunakan untuk membiayai sebagian aset perusahaan. Nomor 30, cakupan aset tidak lancar berdasarkan modal yang digunakan. Sejauh mana aset tidak lancar ditutupi oleh modal yang dihabiskan ditunjukkan oleh rasio ini. Rasionya harus lebih dari 100%. Ini terjadi ketika perusahaan utama dan afiliasinya dapat secara efektif mengelola kebutuhan modal jangka panjang mereka untuk meminimalkan biaya. Pada nomor 31, rasio leverage aset terhadap liabilitas. Rasio ini menampilkan beban utang tipikal. Ini menghitung probabilitas bahwa bisnis akan melunasi utangnya kepada kreditor, terutama jika terjadi likuidasi.
Nomor 32, rasio hutang jangka panjang. Rasio utang jangka panjang menghitung jaring perusahaan dan dengan demikian potensi risiko keuangannya durasi panjang. Dalam analisis ini seluruh ekuitas perusahaan yang mencakup laba dari pembelian berbiaya rendah dibandingkan dengan kewajiban tidak lancarnya atau kewajiban yang akan ditutupi oleh uang tunai. Selanjutnya pada nomor 33, rasio leverage aset berwujud terhadap kewajiban tidak lancar. Rasio ini menunjukkan persentase utang jangka panjang yang dimiliki oleh korporasi yang dijamin dengan aset tetap. Selanjutnya nomor 34, penutupan bunga. Indikator ini menunjukkan kemampuan kelompok untuk membayar bunga yang terutang. Hubungan antara laba konsolidasi periode sebelum bunga dan pajak dan bunga yang akan dibayarkan dari laba itu digambarkan. Dan yang terakhir nomor 35, rasio kemampuan melunasi pembiayaan eksternal. Rasio ini mengakui bahwa bunga mungkin bukan satu-satunya pembayaran yang dilakukan terhadap sumber pendanaan luar, menjadikannya perpanjangan dari rasio sebelumnya. Rata-rata komitmen pinjaman jangka pendek yang akan jatuh tempo pada saat itu dalam 12 bulan berikutnya juga termasuk dalam penyebut. Ini membuat perkiraan kemampuan kelompok untuk membayar bunga dan pembayaran utang dalam waktu dekat dan saat ini. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tabel berikut. Dari posisi CCP yang bukan merupakan sumber pembiayaan aktual perusahaan dihapus dari kewajiban jangka panjang agar data dapat dibandingkan antar periode. Dari tahun 2013 terhadap rasio yang ditunjukkan oleh YAI, rasio cakupan ekuitas yang disesuaikan terhadap aset tidak lancar pada nomor 29A meningkat dari 67,3% pada 2010 menjadi 94,4% pada 2019. Untuk sebagian besar periode analisis, cakupan aset tidak lancar berdasarkan modal yang digunakan pada nomor 30 berada pada tingkat lebih dari 100%. Pada 2019 bahkan mencapai 120%. Kesimpulannya yaitu artikel ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan analitis dalam penelitian dan praktik pelaporan keuangan konsolidasi. Pendekatan yang biasa digunakan untuk akuntansi entitas terpisah tidak dapat diterapkan pada laporan keuangan konsolidasi, sehingga diperlukan konsep khusus. Penelitian ini menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan dan interpretasi ekonomi terhadap item-item konsolidasi. Artikel ini menyajikan 38 rasio yang mencakup berbagai aspek keuangan grup perusahaan, termasuk profitabilitas, kemampuan pembayaran, dan analisis arus kas. Konsep analisis yang disajikan dalam artikel ini memperkaya alat analisis keuangan konsolidasi dan dapat diterapkan dalam penelitian serupa di masa depan, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran perusahaan induk dan struktur pemegang saham dalam grup perusahaan. I know it's